Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galudinda Natasha, perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ejaan, kalimat efektif, dan paragraf pada pembuatan kalimat ilmiah. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ejaan dalam penulisan ilmiah. Kenapa sih kok kita perlu memperhatikan ejaan dalam penulisan ilmiah? Ya karena menulis ilmiah perlu menggunakan bahasa yang baku atau formal serta efektif. Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam ejaan penulisan ilmiah. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Yang kedua, penulisan kata depan dan kata berimbuhan. Yang ketiga, penulisan gabungan kata. Yang keempat, penulisan bilangan. Yang kelima, penggunaan tanda hubung dan tanda pisah. Dan yang keenam, penggunaan tanda titik, koma, dan titik dua. Fungsi ejaan dalam memahami penulisan ilmiah. Penggunaan huruf kapital sendiri sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Sebagai unsur pertama pula pada penulisan. Contohnya, nama kota, nama negara, nama orang, dan termasuk nama julukan menggunakan huruf kapital. Penulisan gabungan kata dapat membentuk makna baru dan dapat membentuk kata majemuk serta frasa. Penulisan bilangan pula berfungsi untuk mempermudah penulisan, cara membaca angka, dan mempermudah hitungan. Yang terakhir yakni penggunaan tanda titik, koma, dan titik dua. Untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi sebuah tulisan, dan menunjukkan notasi serta jeda pada pembaca. Penggunaan kata dalam karya ilmiah. Karya tulis ilmiah mengandung unsur kata yang bersifat objektif. Oleh karena itu, tidak boleh menggunakan kata yang bersifat emotif dan subjektif. Nah, sebelumnya, apa sih objektif itu? Objektif merupakan keadaan yang sebenar-benarnya didasarkan oleh fakta tanpa disertai oleh opini ataupun pendapat dari penulis. Sedangkan subjektif adalah kata yang didasari oleh pendapat atau opini dari penulis. Selain itu, penggunaan kata keilmuan dan baku dalam karya tulis ilmiah ditandai dengan huruf atau kata yang bercetak miring. Seperti contoh pada berikut ini. Selain penggunaan kata keilmuan dan baku, perlu pula diperhatikan penerapan kata sesuai makna dan konteks kalimatnya. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tepat guna. Ciri kalimat dari efektif sendiri itu terdiri dari 5 hal, yaitu 1. Kesatuan dan kepaduan, 2. Kehematan, 3. Kesejajaran, 4. Penekanan, dan yang terakhir kelima, kevariasian. Yang pertama ada kesatuan dan kepaduan. Kesatuan gagasan ditunjukkan oleh kejelasan predikatnya, sedangkan ketepatan fungsi kalimat ditunjukkan oleh ketepatan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contoh kalimat yang tidak efektif adalah data penelitian peneliti sudah kumpulkan sejak bulan lalu. Jelas pada kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif dari segi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pada contoh kalimat di atas merupakan susunan bentuk aktif seperti peneliti sudah kumpulkan. Kalimat tersebut tidak tepat. Seharusnya kata sudah berada sebelum kata peneliti. Jadi contoh kalimat yang benar adalah sebagai berikut. Data penelitian sudah peneliti kumpulkan sejak bulan lalu. Contoh lain dari kalimat aktif adalah peneliti sudah mengumpulkan data sejak bulan lalu. Contoh lain dari kalimat pasif adalah
Data sudah dikumpulkan peneliti sejak bulan lalu. Yang kedua ada kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif ditandai oleh 3 hal, yaitu menghindari repetisi, menggunakan hiponim, dan memadatkan frasa menjadi kata. Contoh kalimat efektif yang tidak hemat adalah pencari kerja itu segera membuat surat lamaran setelah pencari kerja itu tahu ada lowongan pekerjaan yang dimuat di surat kabar. Ketidakefektifan dari contoh di atas disebabkan repetisi penggunaan kata pencari kerja itu. Jadi kalimat efektif yang seharusnya adalah pencari kerja itu segera membuat surat lamaran setelah tahu ada lowongan pekerjaan yang dimuat di surat kabar. Yang ketiga ada kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif berarti adanya kekonsistenan atas kategori dan struktur. Kekonsistenan tersebut ditandai dengan penggunaan kategori kata dan struktur yang tepat. Contoh kalimat yang efektif tidak sejajar adalah dalam upaya memecahkan masalah diperlukan 3 tahap strategis yang berurutan: menyediakan data, penganalisaan data, dan penyajian hasil analisis data. Ketidakefektifan kalimat tadi disebabkan ketidaksejajaran menyediakan data yang berstruktur aktif dan berkategori verbal, penganalisaan data, dan penyajian hasil analisis yang berkategori nominal. Sebab itu, perlu dikonsistenkan struktur dan kategorinya. Contoh yang benar sebagai berikut. Dalam upaya memecahkan masalah diperlukan 3 tahap strategis yang berurutan: penyediaan data, penganalisaan data, dan penyajian hasil analisis data. Yang keempat, ada penekanan. Penekanan dalam kalimat efektif ditentukan oleh 2 hal, yaitu yang pertama, posisi dalam kalimat, yang kedua, urutan yang logis. Posisi dalam kalimat berarti kata-kata atau bagian yang ingin ditekankan diletakkan di depan, seperti contoh 1 dan 2 sebagai berikut. Kalimat 1, kemarin peristiwa perampokan terjadi di Surabaya. Kalimat kedua, peristiwa perampokan terjadi di Surabaya kemarin. Pada kalimat 1, bagian yang ditekankan adalah kemarin. Pada kalimat kedua, bagian ditekankan adalah peristiwa itu. Berdasarkan 2 contoh itu, tampak bahwa posisi dalam kalimat berperan penting untuk menekankan sesuatu. Penekanan dalam kalimat efektif yang kedua adalah urutan yang logis. Urutan yang logis berarti perlu diperhatikan kelogisan urutan dalam kalimat. Hal itu dapat dilihat pada contoh sebagai berikut. Polisi memborgol pencuri itu, membawanya ke kantor polisi, dan menangkapnya. Kalimat di atas tidak efektif karena tidak memiliki urutan yang logis. Tidak mungkin kan pencuri itu diborgol dan dibawa ke kantor polisi dahulu baru ditangkap. Urutan yang logis terdapat pada kalimat sebagai berikut. Polisi itu menangkap pencuri itu, memborgolnya, dan membawanya ke kantor polisi. Yang terakhir, yang kelima, ada kevariasian. Kevariasian dalam kalimat efektif ditentukan oleh panjang pendeknya kalimat, struktur aktif dan pasif kalimat, jenis kalimat, kalimat langsung atau tidak langsung, kalimat berita atau tanya, serta letak tiap fungsi kalimat. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah paragraf. Gimana sih cara menyusun paragraf yang baik itu? Paragraf yang baik memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama adalah kesatuan, yang berarti setiap paragraf memiliki satu ide pokok yang terdapat pada satu kalimat utama. Yang kedua, kepaduan. Paduan berarti ide pokok tadi dijelaskan oleh ide-ide penjelas, oleh beberapa ide penjelas yang terdapat pada kalimat penjelas yang terhubung satu sama lain. Nah, yang ketiga adalah pengembangan. Berarti ide-ide penjelas tadi dikembangkan menggunakan suatu pola tertentu sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh yang terdapat pada ide pokok.
Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat melalui gambar berikut. Kalimat utama dikembangkan menjadi beberapa kalimat penjelas yang kalimat penjelas tersebut terhubung satu sama lain sehingga membentuk sebuah kepaduan. Dan kalimat penjelas tadi, semua kalimat penjelas ini memiliki satu kesatuan yang sama, yaitu pada kalimat utama. 3 hal yang dapat mendukung kepaduan paragraf. Yang pertama adalah pemakaian kata kunci. Nah, pemakaian kata kunci ini berarti kita masukkan kata-kata tertentu yang kita ulang pada paragraf dengan maksud untuk menunjukkan kaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Yang kedua, pemakaian kata ganti. Contohnya seperti kata ganti ia, dia yang kita gunakan untuk mengganti objek yang berupa orang. Yang ketiga, pemakaian kata transisi. Nah, pemakaian kata transisi ini seperti kata sambung atau konjungsi yang contohnya adalah sebelum, namun, akhirnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan analisis penalaran. Nah, teknik pengembangan menggunakan analisis penalaran ini biasanya dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu pemaparan dan juga argumen. Terdapat 4 teknik pengembangan paragraf menggunakan analisis penalaran. Yang pertama adalah dengan menggunakan teknik pengembangan definisi. Teknik ini menggunakan penjelasan suatu topik dari yang paling umum sampai ke yang paling khusus. Yang kedua adalah teknik pengembangan klasifikasi. Teknik ini menggunakan cara yaitu pengelompokan atau kita membuat suatu urutan gagasan yang runtut dan juga logis. Nah, yang ketiga adalah pengembangan prosedural. Teknik pengembangan ini menggunakan penjelasan proses pembuatan sesuatu atau penciptaan sesuatu. Yang keempat adalah teknik pengembangan kausal, yaitu menggunakan penjelasan sebab dan juga akibat. Yang kedua adalah pengembangan paragraf menggunakan ilustrasi. Pengembangan paragraf menggunakan ilustrasi ini biasanya menggunakan logika induktif, akan tetapi bisa juga dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Terdapat 4 cara pengembangan paragraf menggunakan ilustrasi. Yang pertama adalah pengembangan dan penyajian, yaitu teknik ini memberi contoh-contoh pada tiap ide penjelas. Yang kedua adalah pengembangan dengan menggunakan komparasi. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan 2 atau lebih ide penjelas untuk dicari pembedanya. Yang ketiga adalah pengembangan dengan analogi. Hampir mirip dengan sebelumnya, teknik ini juga membandingkan 2 atau lebih ide penjelasnya, tapi yang kali ini untuk dicari persamaannya. Yang keempat adalah pengembangan dengan logis temporal atau pengisahan. Nah, teknik ini dilakukan untuk memberi dukungan pada proporsi yang telah dinyatakan. Kesalahan nalar dalam pengembangan paragraf. Kesalahan dalam pengembangan paragraf adalah kesalahan dari gagasan, pemikiran, ataupun kesimpulan. Kesalahan nalar dalam pengembangan paragraf. Yang pertama ada deduksi yang salah, generalisasi yang sangat luas, pemilihan yang terbatas kepada beberapa alternatif, dan adanya argumentasi yang salah. Deduksi yang salah itu apa sih? Nah, deduksi yang salah itu adalah kesalahan sebuah premis dan tidak memenuhi syarat atau tidak nyambung dalam sebuah teks tersebut. Contoh dari deduksi yang salah adalah, wah, teteh Bandung itu cantik-cantik ya, padahal sebuah kecantikan itu relatif. Ada generalisasi yang sangat luas. Jadi ini menyebabkan sebuah kata-kata itu bisa berbelit-belit dan akan jauh dari makna yang sesungguhnya dari sebuah paragraf itu. Ada pemilihan yang terbatas atas beberapa alternatif sehingga menyebabkan kita kesulitan untuk mengembangkan sebuah paragraf dan kita akhirnya bisa asal-asalan untuk mengembangkan sebuah paragraf tersebut sehingga jauh dari konteks yang diinginkan. Ada argumentasi dan analogi yang salah. Jadi akan ada contoh nanti di sini, di mana argumentasi dan sebuah analogi dari sebuah paragraf tersebut itu salah. 114 kita diperlihatkan ada
sebuah argumentasi yang salah yang ditunjukkan pada mungkin karena orang terlalu miskin dan menjual kayu. Di situ memiliki sebuah argumentasi yang salah dan sedikit terlalu jauh dari sebuah konteks tersebut. 115 ada sebuah analogi yang salah di mana BTS itu disebutkan sebagai Boy Scout atau menunjukkan BTS itu dari gerakan kepramukaan, itu sebuah analogi yang salah. Di situ bisa dilihat.